Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hardianti dengan NPM 190200017 dari kelas akuntansi R1 ingin menjelaskan sedikit tentang akuntansi keuangan menengah. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi persediaan barang dagang. Pengertian persediaan itu sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan barang dagang adalah produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Caranya adalah dengan menjual lagi produk tersebut kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk fisiknya. Pun metode penilaian persediaan barang dagang yang pertama itu ada metode first in first out atau biasa disebut dengan FIFO. Adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali juga. Metode ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki kadaluarsa, seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode FIFO ini. Yang pertama kelebihannya yaitu nilai persediaan disajikan secara relevan, dilaporkan posisi keuangan. Yang kedua menghasilkan laba yang lebih besar. Selanjutnya kekurangan dari metode FIFO. Yang pertama itu pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang kedua, ada metode last in first out atau biasa disingkat dengan metode LIFO adalah metode penilaian persediaan yang terakhir masuk akan diasumsikan akan keluar pertama kali atau dijual pertama kali. Namun berdasarkan PSAK nomor 14, metode ini tidak boleh digunakan lagi karena adanya perbedaan laba yang signifikan. Selain itu juga dapat digunakan untuk memanipulasi pajak karena kelemahan metode ini adalah mampu digunakan untuk memanipulasi laba perusahaan. Alhasil dengan kecilnya laba, pajak yang ditanggung perusahaan juga akan semakin kecil. Tentunya hal ini dapat mengurangi pendapatan negara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Yang kedua, laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Yang ketiga, menghemat pajak. Kekurangannya itu yang pertama bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Yang kedua, biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini rumit. Yang ketiga, laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Ketiga ini ada metode average atau biasa disebut dengan metode rata-rata. Metode average atau rata-rata membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode rata-rata merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode LIFO dan FIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada antara metode FIFO dan LIFO. Ada contoh soalnya, PT Saburai melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. 2 Januari persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000. 10 Maret melakukan pembelian 100 unit dengan harga 10.000. 5 April melakukan penjualan 200 unit dengan harga 15.000. 7 Mei melakukan penjualan 100 unit dengan harga 15.000. 21 September melakukan pembelian 400 unit dengan harga 11.000. 18 November melakukan pembelian 100 unit dengan harga 12.000. 20 November penjualan 200 unit dengan harga 17.000. Yang terakhir 10 Desember melakukan penjualan 200 unit dengan harga 18.000. Hitunglah persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Pertama, di sini saya akan menjawab soal yang tadi dengan metode FIFO. Di sini ada tabelnya, tabel tanggal, tabel pembelian, tabel harga pokok penjualan dengan tabel persediaan. Masing-masing tabel memiliki unit, harga per unit dengan total harga. Langsung saja ke soalnya. 2 Januari melakukan persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Kita masukkan kepada tabel persediaan 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Untuk mendapatkan total harga, kita harus mengalihkan harga per unit dikali dengan unit. 9.000 dikali 200 sama dengan 1.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 per unit. Kita masukkan ke tabel pembelian
300 unit, harga per unitnya 10.000 dengan total harganya 3 juta. Yang ketiga, 5 April melakukan penjualan 200 unit seharga 15.000. Kita masukkan ke tabel harga pokok penjualan dengan 200 unit, harga per unitnya 9.000 dengan total harga 1.800.000. Karena di sini metodenya yang pertama masuk itu diasumsikan sebagai yang pertama keluar, maka kita mengeluarkan persediaan barang dengan harga per unitnya yang 9.000. Jadi 200 dikali 9.000 sama dengan 1.800.000. Pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan kembali sebanyak 100 unit. Kita masukkan ke tabel harga pokok penjualan 100 unit dengan harga yang 10.000 harga per unitnya. Jadi 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Kita pakai persediaan yang 300 unit ini. Untuk selanjutnya 21 September melakukan pembelian kembali 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Kita masukkan ke tabel pembelian 400 dikali 11.000 sama dengan 4.400.000. Kita masukkan ke persediaan barang. Karena yang 300 ini telah diambil 100 dalam penjualan, maka sisa 200 kita masukkan 200 ke persediaan. Selanjutnya kita masukkan kembali yang 400 unit ini pembelian baru pada tanggal 21 September. Selanjutnya 18 November melakukan pembelian kembali dengan jumlah 100 unit. Dengan harga 12.000 per unitnya kita masukkan ke persediaan. Kita masukkan terlebih dahulu kepada tabel pembelian 100 unit dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Setelah itu kita masukkan ke tabel persediaan. Terus 20 November melakukan penjualan sebesar 200 unit. Kita masukkan ke tabel penjualan 200 unit dengan harga 10.000 per unitnya dikali unit sama dengan 2 juta total harganya. Setelah itu 10 Desember melakukan penjualan dengan jumlah 200 unit dengan harga 18.000 per unitnya. Kita masukkan 10 Desember ke tabel harga pokok penjualan 200 unit dengan stok harga per unitnya itu yang 11.000. Lalu 11.000 ini dikali 200 sama dengan 2.200.000. Jadi totalnya dari pembelian ini kita melakukan pembelian sebanyak 800 unit dengan total harga 8.600.000. Lalu melakukan penjualan sebanyak 700 unit dengan total harga 7 juta. Selanjutnya persediaan di gudang, yaitu sisanya ada 300 unit dengan total harga 3.400.000. Yang kedua, saya akan menjawab soal tadi dengan metode LIFO. Sama seperti tadi, ada tabel tanggal, tabel pembelian, tabel penjualan, serta tabel persediaan. Pada tanggal 2 Januari melakukan persediaan sebanyak 200 unit persediaan awal. Kita masukkan kepada tabel persediaan. Pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Setelah itu kita masukkan lagi ke tabel persediaan karena dari pembelian ini akan masuk pada tabel persediaan. Selanjutnya 5 April melakukan penjualan sebanyak 200 unit. Karena ini metodenya yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar, jadi kita menggunakan persediaan dengan harga per unitnya yang 10.000. Jadi 200 dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan kembali sebanyak 100 unit. Karena stok yang harga per unitnya 10.000 ini masih ada, jadi kita menggunakan persediaan itu. 100 unit dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Pada tanggal 21 September kita melakukan pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya itu 11.000. Jadi total harganya 4.400.000. Karena tadi di persediaan masih ada 200 unit, kita mencantumkan sekarang yang 400 unit ini ke tabel persediaan.
Selanjutnya 18 November kita melakukan pembelian kembali dengan harga per unitnya 12.000. Kita masukkan ke sini ke tabel persediaan 100 unit dengan harga per unitnya 12.000, jadi total harganya 1.200.000. 20 November melakukan penjualan sebanyak 200 unit. Tetapi karena persediaan akhirnya ini kita hanya melakukan pembelian 100 unit, jadi kita jual terlebih dahulu 100 unit ini dengan harga per unitnya 11.000. Sisanya yang 100 unit ini kita bisa ambil dari persediaan sebelumnya dengan harga 12.000. Selanjutnya 10 Desember kita melakukan penjualan kembali sebanyak 200 unit. Kita bisa ngambil dari persediaan sebelumnya yang dengan harga per unitnya 11.000. Lalu setelah itu kita total melakukan pembelian sebanyak 800 unit dengan total harga 8.600.000, melakukan penjualan sebanyak 700 unit dengan harga 7.500.000. Lalu persediaan akhirnya ada 300 dengan total harga 2.900.000. Terakhir saya akan menjawab soal yang tadi dengan metode average atau metode rata-rata. Tabelnya masih sama seperti tadi. Ada tabel tanggal, tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel persediaan. Pada tanggal 2 Januari melakukan persediaan awal sebanyak 200 unit. Kita masukkan ke tabel persediaan 200 unit dengan harga per unit 9.000. Total harga didapatkan dari harga per unit dikali dengan unit. 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harga 3 juta. Karena ini metode rata-rata, yaitu penggabungan dari metode FIFO dan LIFO, jadi kita gabungkan persediaan awal dengan pembelian saat ini. 200 ditambah 300 dengan pembelian, jadi 500 persediaannya. Harga per unitnya ini bisa kita dapatkan dari selanjutnya, yaitu kas kecil. Pengertian dari kas kecil itu sendiri, kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil, berikut diantaranya. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbaikan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk. Yang keempat itu mempercepat aktivitas atas yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak tercatat sebelumnya. Dua metode pencatatan dalam kas kecil. Yang pertama itu metode impres atau metode tetap. Adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang PT Cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Yang kedua, metode fluktuasi atau bisa disebut metode tidak tetap atau berubah-ubah, adalah suatu metode pengisian dan pengandalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada contoh kasus perhitungan dan jurnal tentang dana kas kecil, metode tetap dengan metode fluktuatif. Pada awal bulan Februari 2020, manajer keuangan PT Pengusaha Sukses, Saudara Mulyono Herlambang, membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 1.500.000 yang akan diisi kembali pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Langsung saja kita jawab soal yang tadi dengan metode fluktuatif dan metode impres. Di sini ada tabelnya metode impres dan metode fluktuatif. Soalnya itu tanggal 1 Februari melakukan pembentukan kas kecil sebesar 1.500.000.
kita catat di metode impres kas kecil terhadap kas 1.500.000, di metode fluktuatif kita catat juga kas kecil terhadap kas 1.500.000. Pada tanggal 4 Februari membeli materai dan perangko sebesar 225.000. Di metode impres ini tidak di jurnal. Di metode fluktuatif kita catat beban materai terhadap kas kecil sebesar 225.000. Lalu tanggal 10 Februari membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600.000. Di metode tetap atau metode impres ini tetap tidak di jurnal. Di metode fluktuatif kita catat beban perbaikan kendaraan terhadap kas kecil sebesar Rp600.000. Pada tanggal 2 Februari membeli bahan bakar minyak sebesar 275.000. Di metode impres ini tidak di jurnal. Di metode fluktuatif kita catat beban bahan bakar terhadap kas kecil sebesar 275.000. Selanjutnya 16 Februari pengisian kembali kas kecil. Di metode impres ini kita catat macam-macam beban terhadap kas sebesar 1.100.000 sesuai dengan uang yang kita pakai ini. Beban materai ditambah beban perbaikan kendaraan dan beban bahan bakar kita jumlahkan mendapatkan hasil 1.100.000. Di metode fluktuatif kita catat pengisian kembali kas kecil terhadap kas sebesar 1.500.000. Kita catat sesuai dengan pengisian awal. Selanjutnya 17 Februari membayar perbaikan gedung sebesar 850. Di metode impres ini tidak di jurnal. Di metode fluktuatif kita catat beban perbaikan gedung terhadap kas kecil sebesar 850. Pada tanggal 25 Februari membeli perlengkapan kantor sebesar 450. Di metode impres ini tidak di jurnal. Di metode fluktuatif kita catat perlengkapan kantor terhadap kas kecil sebesar 450. Pada tanggal 1 Maret pengisian kembali kas kecil. Di metode impres kita tulis macam-macam beban terhadap kas sebesar 1.300.000 didapatkan dari beban perlengkapan kantor dan beban perbaikan gedung 850 ditambah 450 jadi 1.300.000. Sedangkan di metode fluktuatif kita catat pengisian kembali dana kas kecil ini sebesar 1.500.000 sesuai dengan pengisian saldo awal. Di sini kita dapat melihat perbedaannya antara metode impres dan metode fluktuasi ini. Pada tanggal 1 Februari pembentukan kas kecil sebesar 1.500.000 sama antara metode impres dan metode fluktuasi ini. 4, 10, dan 12 Februari juga sama antara metode impres dan metode fluktuasi ini masih sama. Di sini tanggal 16 Februari pengisian kembali dana kas kecil. Di metode impres ini kita mendapatkan nilai 1.100.000, sedangkan di metode fluktuasi mendapatkan nilai 1.500.000. Tanggal 17 dan 25 ini masih sama antara metode impres dan metode fluktuasi. Tanggal 1 Maret pengisian kembali dana kas kecil. Di sini pada metode impres ini kita mendapatkan nilai sebesar 1.300.000. Pada metode fluktuasi kita mendapatkan nilai sebesar 1.500.000. Saldo akhirnya itu metode impres itu saldonya 1.500.000 sesuai dengan pembentukan awal dana kas kecil. Pada metode fluktuasi kita mendapatkan saldo akhir sebesar 2.100.000. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.